Audio Jungle. Dewan Pembina Paduan Garuda Nusantara Bali, Haji Daniel, Bu Lina, dan semua hadirin yang ada di sini. Pak Senopati, perkenalkan kami Ahmad Taufik dari Liputan Dewata Bali. Kebetulan kami mendapat isu tadi ada acara begini dan sengaja saya masuk destinasius Patriot Garuda Nusantara ini ada polemik sedikit di ajang hukum. Ya. Apa makalah itu sampai terjadi larinya ke Komnas HAM? Isunya antara institusi kepolisian dan advokat. Tolong jelaskan, yang melapor ini institusi apa benar itu dari AOP? Mohon dijelaskan. Terima kasih Pak Taufik Sapalas dari meja Liputan Dewata. Saya sebagai senopati mendengar langsung dari negara bahwa kejadian 1 April ketika kita bentrok dengan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua, kita ragu. Kalau 1 April tahun berapa itu, Mas? 1 April 2023 ada kelompok mengatasnamakan mahasiswa, kebenarannya belum tentu, dan kejadian itu adalah kejadian di mana Patriot Garuda Nusantara Bali itu melakukan pencegahan provokasi atau propaganda dari kelompok yang namanya Organisasi Papua Merdeka yang memakai anak muda, memakai atas nama mahasiswa di Bali menyerukan kata merdeka lepas dari negara kesatuan Indonesia. Ini kan menjadi permasalahan kita sebagai rakyat Indonesia. Memang saat itu kejadian sangat parah. Ketika kita minta mereka mundur, mereka sudah mundur, tapi balik menyerang. Yang disalahkan sekarang adalah pihak keamanan kepolisian Republik Indonesia. Saya adalah warga atau rakyat Indonesia yang harus menjunjung tinggi kepolisian Republik Indonesia. Saat ini kepolisian Republik Indonesia yang disalahkan. Ini sangat ironis, Pak Taufik. Kenapa saya sangat mengatakan ironis? Ketika aparat kepolisian yang harus menjaga utuhnya bangsa dan negara, kita sempat dilarang sama kepolisian untuk turun agar suasana kondusif, karena menurut pandangan kepolisian semua itu adalah rakyat Indonesia. Bayangkan, kepolisian mengatakan semua itu adalah rakyat Indonesia, jelas-jelas, agar kita tidak bentrok. Kita tidak inginkan bentrok kita. Maka posisi kepolisian saat itu adalah sangat dilematis. Tapi kalau sampai dikatakan kepolisian membiarkan, dilaporkan lagi ke Komnas HAM bahwa ada pembiaran atau apapun alasan mereka sehingga terjadinya bentrok, harusnya Patriot Garuda Nusantara yang saya sebagai saksi, sebagai orang yang cedera saat itu, lepas tangan, sampai saat ini belum berfungsi tangan saya dengan normal sekitar 50%, bersama pembina saya kegiatan Pak Haji Daniel Desa Sonko Isahimbo, sampai jarinya lepas juga. Alangkah sadis yang namanya mahasiswa yang harusnya belajar bagaimana menjadi manusia Indonesia yang akan membangun daerahnya, tapi menjadi perpanjangan dari kelompok organisasi Papua Merdeka yang mengatasnamakan mahasiswa. Tidak ada yang berlaku seperti itu. Maka saat ini ada sidang. Sebentar, saya potong terus pada saat itu memang viral ya di salah satu liputan ya. Akan tetapi ya, apakah Senopati Panglima
Percaya enggak? Itu mahasiswa. Apa bukan mahasiswa? Sebentar. Di situ yang mengkritik publik adalah spanduk-spanduk mereka tersebut. Ya, sebagai kita, ya penyorot publik, ya dalam pandangan di berbagai macam testimoni, ya itu kayak sudah layak dibaca. Nah, yakinkah Gus itu mahasiswa apa di luar orang mahasiswa? Pandangan kita sebagai orang timur, ya, sebagai orang Indonesia asli, lihat postur tubuhnya, lihat cara bicaranya, lihat tulisan yang dibuat, itu bukan mahasiswa. Kenapa? Kalau mahasiswa orang intelektual, calon-calon generasi penerus bangsa, tidak mungkin menghancurkan bangsanya, mengatakan otonomi daerah yang ada di sana adalah pengkebirian terhadap kebebasan berpendapat, berbeda pandangan mereka itu salah. Mengkebiri kebebasan berpendapat. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 jelas, tapi masih dibingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok yang namanya mahasiswa, mengatasnamakan mahasiswa, ya Pak Taufik, ya, itu tidak benar. Dan saya akan berpegang teguh pada pasal 27 dan 30, bela negara menjadi wajib setiap warga negara. Ketika rumah kami Indonesia ini dicaci maki, dihina, dijual ke negara asing untuk dihancurkan, maka rakyat Indonesia harus masuk pada pasal 27 dan pasal 30, bela negara. Itu Pak Taufik. Sebentar. Di seluruh kejadian ini disebut AMP, Aliansi Mahasiswa Papua. Di Bali ini sangat fenomenal. Suatu kebetulan kami ada itu suatu bukti. Di sini pada saat itu Pak Haji Daniel ketua PGN Bali, ya. Nah, di situ adalah langkah-langkah penjembatan. Coba baca atas kejadian, terus kejadian lagi, ya. Bagaimana memorandum kesepakatan antara Pemprov, ya, Papua, ya, yang datang ke Bali untuk pembinaan mahasiswa, ya. Apakah ada indikasi pengingkaran seorang mahasiswa? Apakah ada provokator di luar mahasiswa? Bagaimana tanggapan Pak? Penandatanganan kesepakatan itu berkaitan dengan Bandesa Adat Renon. Jadi di wilayah Renon itu memang sudah disepakati tidak boleh ada kegiatan aksi AMP itu anak-anak AMP. Nah, tapi di luar wilayah kewenangannya Pak Bandesa Renon itu waktu itu yang ini kan kita konteksnya adalah tanggal 1 April kan. Itu kejadian di Dr. Goris ya. Itu wilayah sudah di luar negeri yang Pak Taufik sampaikan komitmen kesepakatan itu. Nah, saya perlu jelaskan bahwa setiap kegiatan yang akan mengadakan harus jelas legal standingnya ya. AMP itu menurut saya tidak ada legal standing. Apa legalitasnya dia? Sebagai ormas kah atau sebagai apa? Kalau di Bali kita sudah mendaftarkan semua ormas-ormas itu di Kesbangpol. Selain itu Kemenkumham mencatat, sama seperti halnya HTI, FPI dicatatkan. Begitu pemerintah menyatakan itu harus dibubarkan, mereka tidak punya legal standing, tidak punya legalitas. Bagaimana dengan AMP? Kalau memang tidak punya legalitas, harusnya tidak boleh mengadakan kegiatan aksi-aksi demonstrasi. Bukan Indonesia ini melanggar demokrasi, tetapi harus tertib. Ketertiban tata tertibnya adalah harus memiliki legal standingnya. Dia mewakili siapa? Kalau memang mahasiswa, semua peserta setor kartu mahasiswanya, KTP-nya apa? Mereka tidak jelas. Apa yang disebutkan Pak Senopati Gosiadi bahwa dari segi postur mereka seorang ini seperti OPM yang ada di Papua yang biasa berperang, bukan yang biasa belajar di kampus. Buktikan dong sebenarnya kalau memang dia mahasiswa mana, universitas mana, fakultas apa, ya kan, tahun berapa angkatannya, harus jelas.
Sekarang dia melapor selalu apa? Legal standingnya. Yang jelas dia pemberontak negara. Yang saya dengar dia menyuarakan mereka bukan merah putih, mereka bintang kejora. Ya, itu sangat menyakiti perasaan kami. Kemudian saya baca bandarnya TNI Polri adalah teroris. Siapapun tidak menerima hal tersebut. Tetapi PGN berada di sana hanya melarang dia turun ke jalan, bukan mau melakukan keributan. Akan tetapi dari pihak mereka melakukan lemparan batu. Saya sendiri terkena telinga saya pada saat itu di tempat saya tidak bisa mendengarkan apapun, telinga sebelah kanan saya. Kemudian jari kiri saya patah. Ini boleh ditanya ke rumah sakit Trijata. Semua ada rekam medis saya. Semua itu karena perbuatan mereka. Seharusnya mereka yang introspeksi kenapa mereka melaporkan Polresta. Kami dengan Polresta juga bentrok. Bukan kami yang disiapkan oleh Polresta untuk memukul mundur mereka. Tidak. Kami justru berbentrok dengan pihak kepolisian. Ada rekan kami yang dipiting leher, ditahan begini. Ya, kami tidak bisa melakukan apa-apa karena aparat, tidak boleh kita melawan aparat. Jadi posisi kami bela negara yang disebutkan Pak Gusyadi itu kewajiban setiap warga negara harusnya. Tapi saat ini hanya PGN yang sanggup dan mampu menunjukkan secara real, gitu, konkret. Jadi kita tidak cukup hanya berpikir dan berpendapat. Hanya berpikir dan berpendapat saja kurang. Kita harus take action, harus melakukan tindakan. Tindakan inilah yang dilakukan oleh Patriot Garuda Nusantara. Baik. Sekali lagi kepada Gus Yadi, apa langkah PGN, balik khususnya seluruh PGN Nusantara dengan nama AMP? Apa menurut Gus Yadi? Bagaimana AMP itu menurut Gus Yadi? Karena apa? Dalam sorotan publik di Nusantara ini AMP ya, suatu kebetulan kita baca di media ada salah satu mahasiswa itu keberatan, jangan dibawa-bawa kami itu. Bagaimana pandangan Gus Yadi AMP yang saya dengar, yang saya baca itu dari surat-surat yang ada itu Aliansi Mahasiswa Papua. Entah aliansi kemana, tapi aliansinya kali OPM kan. Dan saya dengar di seluruh Indonesia yang mengatasnamakan mahasiswa Papua yang memberontak. Karena mahasiswa Papua tidak ada yang tidak memberontak. Kelompok mahasiswa yang tidak memberontak dari Papua ada. Yang cinta terhadap bangsa dan negara itu ada. Jadi aliansi mahasiswa Papua di Indonesia, karena sesuai dengan kata Pak Pembina kami ini, Pak Haji Damian, legal standing ada yang harus berubah, tidak boleh lagi ada. Yang sudah punya itu pun dibubarkan karena melakukan, tidak boleh lagi karena melakukan satu tindakan yang berbau makar. Apalagi terang-terangan ini, kita harus selamatkan bangsa ini. Sekali lagi saya tidak pernah dibiayai atau digerakkan oleh kepolisian, tapi karena kepolisian Republik Indonesia adalah institusi negara, saya sebagai rakyat Indonesia untuk dihancurkan oleh entah siapa yang melaporkan aliansi mahasiswa Papua yang mana dan kerjasama dengan siapa bisa masuk ke Komnas HAM. Saya meminta ke seluruh Patriot Garuda Nusantara bersama-sama berdiri di belakang kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi Gus ya, menarik ini berbicara soal kepolisian. Kalau tidak ada sebab kan tidak ada akibat. Nah ini publik perlu mengupas karena apa? Yang kita namai adalah demonstrasi jalanan, ya, demonstrasi jalanan yang menyuarakan Papua Merdeka. Yang jadi pertanyaan Gus, koridor hukum struktur ya untuk izin melakukan demonstrasi benar nggak desas-desusnya belum dikelola oleh pihak kepolisian ya,
pihak demonstrasi tadi itu nyelonong langsung melakukan demo. Benar nggak informasi ini, Gus? Gini, setiap mereka turun pasti ada aktor intelektualnya. Kenapa dia bisa turun? Pasti disuruh oleh orang yang paham tentang hukum, memberitahukan kepada perusahaan untuk turun. Dan tidak perlu ada izin katanya. Tapi bangsa ini kan harus tertib. Ketika dilarang, itu tidak boleh turun. Dilarang atau tidak, mereka turun. Selalu mengatakan tidak sesuai dengan apa yang ditulis atau diberitakan ke kepolisian. Dia tidak pernah memberitahu kami akan memberontak, ingin lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah seperti itu. Tapi kenyataannya ketika dia bicara menyampaikan pendapat atas kejadian-kejadian yang lain, itu dia terakhir mengatakan ingin lepas, merdeka, tidak mau ke Indonesia. Itu kan harus kan memang dia mengatakan ingin menunjuk rasa untuk menyampaikan kemerdekaan bangsa Papua, harus tulis. Dan sebenarnya tidak boleh lagi ada kata-kata untuk lepas. Harus ditangkap. Memang polisi di sini saya sayangkan. Saya sayangkan terus terang. Maaf, saya sayangkan. Mereka menganggap bahwa mahasiswa yang akan mahasiswa itu tetap dikatakan inilah rakyat Indonesia. Ada rasa bapaknya di situ. Tapi sekarang digigit. Dia akan dihancurkan. Saya tidak terima. Ini menarik ini, Gus. Jadi izin demo itu tidak sesuai fakta apa orasi. Betul, ya. Betul. Yang siapa aktor intelektualnya? Harusnya mulai saat ini pemerintah Bali melakukan satu tindakan tegas, mulai mengadakan sweeping agar tidak ada ormas-ormas. Contoh ormas lokal aja mengadakan kriminal dibubarkan, tidak boleh lagi muncul. Ini sudah teriak-teriak merdeka, menghina bangsa, mencaci maki institusi, mencaci maki kebijakan negara. Ya saya nanya. Sekali lagi, Gus, ini pertanyaan yang agak sadis. Ada nggak data berapa orang mahasiswa di sini? Dan diketahui tidak, Gus, figur-figur orang itu domisili di mana yang melakukan demo itu? Nah, ada nggak itu suatu data, Gus, yang melakukan demo? Kosnya di mana, tempatnya di mana? Nah, kalau mahasiswa sudah jelas di asrama. Yang disinyalir oleh media ini, yang ini, Gus, jangan-jangan itu orang kiriman, habis demo menghilang, nah gitu. Nah, ada nggak data? Ketua ketua gerakannya itu kos di sini. Ada nggak sumber yang mengatakan itu atau ketika itu tempatnya, Gus? Yang pasti itu akan sangat sulit, Pak Taufik. Kenapa? Ketika aparat kepolisian, Babin Kamtibnas, Babinsa, Pecalang datang untuk mendata, mereka diusir. Ini negara kami. Saya sudah bilang Anda tidak boleh masuk. Gimana caranya? Dan setiap gerakan mereka muncul mendadak. Kita tidak pernah lihat. Tidak pernah berseliweran di Denpasar ini orang itu. Tempat-tempat mereka kita tidak tahu. Di mana asramanya kita tidak tahu. Di beberapa titik kita tahu. Kenyataan yang terjadi kemarin 1 April itu mulai dari asrama putri. Mahasiswa putri dari Papua itu tidak ada yang turun loh. Hanya 1 orang, mereka dari mana serundupan orang itu datang. Dan kenyataan setiap ada asli yang dari Lombok datang, dari daerah luar datang, itu ada di Bali. Inilah saya minta kebijakan khusus yang ada di Bali, karena Bali harus aman, karena Bali adalah pariwisata. Income-nya dari pariwisata adalah damai, jasa, ini harus damai, aman. Itu saya minta pemerintah daerah jangan lagi tidur ayam, ayo kita bangun. Kalau di Bali dimulai, kalau sampai laporan di Komnas HAM yang memberi sanksi terhadap kepolisian yang ada di Bali, itu sanksinya seluruh Indonesia. Maka saya sebagai patron Garuda Nusantara Bali dan Indonesia Timur akan minta kepada seluruh, kepada ketumnya, Ketua Umum Patron Garuda Nusantara, untuk semua turun. Kita tidak rasis, kita tidak membenci ras salah satu ras yang ada di Indonesia, tapi justru mereka sudah mengatakan di luar Papua harus keluar. Dia lebih rasis dari kata-kata yang kita dikatakan rasis. Itu permasalahan yang Pak Taufik dan harus segera bertindakan tegas. Saya akan jaga, saya akan hormati, dan kami siap membela kepolisian Republik Indonesia. Ya, untuk Pak Daniel, langkah
apa itu PGN yang sudah tercatat semua di wilayah Bali ini sangat sangat ideal ya. Bahkan PGN ini sanggup menyatukan tokoh adat, bersatu seluruh ormas dan sebagainya. Apa yang melatar belakangi kesulitannya menghadapi demo jalanan AMP ini dari PGN? Apakah nama AMP itu sesuai yang diucapkan itu? Apa harapannya padanya? Harapannya sebenarnya aparat kepolisian bertindak lebih awal, lebih tegas untuk tidak mengizinkan itu aja. Karena dengan alasan dia di alam demokrasi menyuarakan pendapat di depan umum dibolehkan tanpa mengikuti rambu-rambu ya, artinya izin-izin bentuk organisasinya saja tidak ada dan kartu identitas mereka tidak ada. Itu sebenarnya harapan kita jangan sampai dia diberi angin gitu. Memang dengan laporan pihak LBH yang mendampingi pihak AMP ini di mahkamah di internasional ya, di Komnas HAM, ini menurut saya nanti ke depan akan menurunkan justru pihak aparat kepolisian untuk bertindak tegas. Sebentar. Akibat dari laporan itu. Saya potong. Ya. Apa menyebut LBH? Ya. Oh, LBH apa? Saya tahu. Yang mengawal AMP ini adalah LBH. Ada satu LSM ya yang membela AMP ini. Alamatnya di Jalan Pelawai. Jalan Pelawai kantornya. Menurut saya sah-sah. Saya sebagai seorang advokat, siapapun tanpa memandang warna kulit, agama, suku ras itu wajib dibela ketika membutuhkan bantuan hukum. Bukan cuma orang Indonesia, orang asing kita wajib bela. Itu nafas orang advokat ya, pengacara wajib. Akan tetapi di ranah Indonesia ini, kalau dia ingin memisahkan diri, ini harusnya LBH ini yang notabene warga negara Indonesia. Di mana letak nasionalismenya dia? Ketika dia sendiri mendukung pemisahan wilayah Indonesia ini terpecah belah. Padahal seluruh pahlawan kita, Bung Karno melakukan pembebasan Irian Barat itu setengah mati, bahkan para keluarga kita ya, Pak D saya sendiri diterjunkan di sana sebagai KKO. Kita harus menjaga, jangan membiarkan. Nah, ini dia warga negara mana? Warga negara Australia kah? Atau kok kulitnya sama matang kayak kita ini? Jadi yang pertanyaannya ini ada LBH di balik ini ya? Ya pasti sudah jelas. Dia juga ikut turun kok di lapangan. Sekali lagi kepada Pak Haji Tanya Raja, ada enggak yang disampaikan ya sesuai dengan apa itu bukti Pemprov Papua kepada Gubernur Papua atau pejabat Papua untuk mahasiswa yang belajar di Bali ini atas kejadian 1 April kemarin itu? Monggo. Apa yang disampaikan? Mungkin didengar oleh beliau. Biar tidak salah, saya tidak pernah, saya belum dengar ya dari pemerintah Papua perintahnya terhadap mahasiswa yang dibiayain, yang dibina di sini harus berbuat seperti apa. Saya terus terang saya tidak bisa jawab itu karena pertanyaannya itu kepada untuk pihak dari pemerintah Papua. Tapi saya lihat ya perkembangannya, Presiden Jokowi sudah masuk turun langsung menemui para rakyat ya, rakyat menyentuh sendiri. Sekarang di sana sudah dipecah di pemekaran jadi 5 kalau nggak salah, 5 provinsi. Masing-masing ada gubernurnya. Nah itu tidak ada masalah. Dan memang mereka, kami tetap NKRI. Kita bisa lihat sendiri di semua liputan-liputan Jokowi yang datang ke sana, ke Papua gitu. Untuk Gus Yani, terakhir ini Gus ya, sesi terakhir ini. Gus, ini mungkin jadi sorotan publik atas kejadian 1 April sampai melangkah ke ranah hukum ya, ke siapa yang melaporkan, dan di situ faktanya terjadi
demo jalanan AMP menyuarakan merdeka dilawatlah oleh Patriot Garuda Nusantara. Ya, terus AMP ini menurut Gus ya harus masih ada apa dibubarkan Gus? Harus dibubarkan, langsung saya pakai kaleng-kaleng. Tidak boleh ada aliansi mahasiswa Papua di sini. Tidak ada, karena mahasiswa sudah tergabung, ada mahasiswa, ikatan mahasiswa Papua sudah ada. Dan pendirinya siapa? Tidak jelas. Harus ada anggaran dasar rumah tangga, satu organisasi harus ada. Apalagi mahasiswa harus lebih paham. Ini mahasiswa yang kerjanya cuma teriak-teriak kata merdeka, lepas dari NKRI, maki-maki bangsa, aparat tidak dihormati. Kita yang sebagai rakyat Indonesia dibilang intimidasi. Terus ada kata-kata genosida terhadap bangsa Papua. Kapan kita genosida? Kalau pembangunan dulu tidak merata, jangan salahkan. Sana sudah dibangun. Maka saya minta kepada pemerintah Indonesia khususnya, tidak ada lagi aliansi mahasiswa Papua. Energi kita habis untuk ngurusi pemberontak yang selalu mengadu kepada pemerintah internasional. Tidak boleh ada lagi. Kalau jadi mahasiswa, maka persiapkan diri menjadi intelektual untuk bangun daerah. Terima kasih. Aplaus untuk Gus Yadi, Senopati BGN. Ya, monggo. Dengan kejadian Polresta dan Pasar Laporta, seandainya dari aparat kepolisian ragu-ragu, PGN tidak akan pernah ragu. Kita tetap akan jaga bangsa ini dari perpecahan yang mereka itu menuntut ada pemisahan dari wilayah negara kesatuan Indonesia. Tanpa ada kepolisian pun PGN akan selalu berada di depan mereka. Maka aplaus untuk pembina PGN Bali. Terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Senopati Alogu, PGN Gus Yadi, sama pembina PGN Bali Haji Daniar dan rekan-rekan Kapsus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.